Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Jujur aku muak sama judul ini lur ya. Makin gak karuan di komen soalnya. Selalu tak sempetin report dan ngapus semua komenan, tapi ada aja yang kelewatan saking banyaknya. Aku yakin penonton album film cerdas-cerdas ya, dan gak bakal kena judul kacrut yang bakal memiskinkan rakyat ini dong. Ya dong, ya dong. Balik mane ambe aku Icang dengan quotes hari ini. Tetap semangat meskipun tanpa penyemangat. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horor drama fantasi, yaitu Men tahun 2022. Kalau udah film horornya A24 tahu dong, pasti plotnya nggak biasa ya kan lur. Mengisahkan tentang seorang wanita yang berlibur sendirian ke sebuah villa di pedesaan Inggris setelah suaminya bundir tepat di depan matanya. Meski terlihat nyaman dan asri, namun wanita ini akan mendapat teror yang tidak biasa. Seperti apakah kengerian dan kejijian film satu ini? Langsung aja ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Aldi cuy ya cak. Apa bener cinta pertama laki-laki itu Ibnu? Ibu dong. Hei ibu, kalau Ibnu jatuhnya anda ke Mayu lur. Monggo sekecakan. Pada suatu sore di pinggir sungai Thames, kota London, negara Inggris, seorang wanita bernama Harper Marlowe sedang berada di apartemennya sendirian dengan kondisi hidungnya berdarah. Suasana di sana terasa muram dan sunyi, lampu kamar pun mati dan hanya bersinarkan cahaya matahari sore dari langit mendung yang hujan. Namun tiba-tiba di tengah keheningan tersebut, Harper sangat terkejut melihat suaminya James yang jatuh dari apartemen di atasnya, melewati tepat di depan jendela Harper. Dan inilah laki-laki. Until you give your love. Setelah kematian James, Harper pun pergi menenangkan pikirannya dengan menyewa villa besar di desa Cutson selama 2 minggu yang usia bangunannya sudah sangat tua, yaitu hampir 500 tahun lur. Sesampainya di sana, Harper terkesima dengan indahnya taman di villa tersebut yang terasa begitu damai, dan Harper pun memakan seonggok apel dari pohon. Setelah itu Harper bertemu dengan si pemilik villa bernama Geoffrey yang sangat ramah. Dia mengangkatkan barang-barang Harper ke dalam villa, juga menunjukkan berbagai ruangan di sana, mulai dari ruangan TV dengan rak-rak buku, ruang piano, dapur, serta kamar mandi mewah dan kamar tidur di lantai 2. Itu pun masih banyak ruangan-ruangan kecil lainnya lur. Intinya villa itu sangatlah rapi, mewah, dan atmosfernya jadul. Meski terasa agak mencekam karena Harper hanya sendirian di villa segede itu selama 2 minggu. Geoffrey juga menjelaskan jarak villa ke tengah desa tidak begitu jauh dan bisa ditempuh dengan jalan kaki. Lalu Geoffrey pun menanyakan tentang suami Harper karena dia memesan dengan nama Nyonya atau awalan nama yang digunakan wanita sudah menikah. Harper pun beralasan jika dia sudah bercerai dengan suaminya namun belum sempat mengurus surat-suratnya, jadi masih menggunakan awalan Nyonya sekaligus nama belakang Marlowe, yaitu nama panjang dari suaminya James. Akan tetapi Harper tidak memberitahu yang sebenarnya bahwa suaminya telah meninggal. Lalu sebelum pulang, Geoffrey pun memberikan kunci pintu utama villa serta memberitahu rumahnya yang tidak jauh dari sana, dan Harper bisa menelpon Geoffrey jika butuh bantuan. Geoffrey juga mengatakan jika lingkungan sekitar cenderung aman dan tidak mungkin ada kejadian berbahaya meski pintu tidak dikunci. Beautiful house. Yeah, nearly 500 years old. Oh, the piano room. Do you play the piano? No. Where's hubby? No, it isn't. I haven't changed it yet. See the church spire over the trees? A stone's throw. Ah, well, I'll leave you to it. And I live just down the lane. Setelah itu Harper video call dengan sohibnya bernama Riley dan menjelaskan tentang indahnya villa tersebut, juga percakapannya dengan Geoffrey di mana Harper mengaku sudah bercerai. Akan tetapi di tengah-tengah video call, sinyal tiba-tiba melemah dan anehnya wajah Riley pun sempat berganti lur. A little bit. It's gorgeous. It is the dream of James, actually. That's about James. It's under Mrs. Marlowe. And it's... There's a signal. I was being hilarious.
Ketika sedang menata baju-bajunya ke lemari, Harper pun teringat percakapannya dengan James sebelum dia bundir. Pada sore itu mereka bertengkar hebat dan Harper memaksa ingin bercerai karena perilaku James setahun terakhir yang begitu kasar. Tapi James mengancam akan bundir jika Harper tidak memaafkannya dan Harper pasti akan menanggung rasa bersalah selama hidupnya. Harper pun merasa terintimidasi dan memohon agar James tidak bundir karena Harper tidak ingin melanjutkan hidupnya dalam rasa bersalah. Namun di lain sisi Harper tidak mungkin menerima James lagi karena trauma dengan kekerasan yang dilakukannya. Akan tetapi James seolah-olah menyudutkan Harper agar istrinya itu bisa mengerti kesalahannya selama ini tanpa sedikit pun memikirkan perasaan Harper. You that no, killed yourself and were being unbearable. James, just please. Stop saying please! Lie! You're threatening. Setelah itu Harper pergi jalan-jalan ke hutan, mulai dari menyusuri terowongan bata di dekat vilanya, menuruni bukit yang terjal dan melewati jalan setapak di tengah pepohonan. Harper terlihat sangat menikmati suasana di sana yang begitu menenangkan pikiran. Sampai akhirnya dia tiba di suatu terowongan gelap dan iseng menggemakan suaranya ke tembok, lur. Namun tiba-tiba suasana pun berubah mencekam karena sempat muncul sosok misterius di ujung terowongan yang meneriaki Harper dan berlari mengejarnya. Gak pakai lama Harper pun langsung buru-buru kabur. Yang untungnya dia berhasil lolos. Namun Harper sempat mengambil foto dengan HP-nya saat melewati bangunan tua yang sudah terbengkalai. Lalu yang terjadi, lur, sumpah aneh banget ya kan. Mana telinjing bulit lagi, kelihatan pistol gombyoknya. Kita sebut saja tadi dengan nama Alexander. Jangan kekerenan Pak Ijo aja, lur. Setelah itu scene pun flashback ke momen setelah James bundir dan Harper hanya bisa terdiam melihat jasad suaminya yang begitu mengenaskan. Pergelangan kaki kanannya patah, endasnya robek, serta tangan kirinya tertusuk besi pagar. Keesokan harinya setelah sarapan, main piano, dan menyelesaikan pekerjaan WFH-nya, Harper pun lanjut video call dengan sohibnya Riley. Tapi tiba-tiba terlihat Pak Ijo yang masuk ke halaman villa dan... Sorry, we can't offer them that deal if the figures are margins. Yeah. The kitchen. Very. That works. Check out the view of the... Call you back. He isn't wearing any clothes and I think... Please stay on the line. Harper pun refleks menelpon polisi dan mereka langsung OTW ke villa. Kejadian mengerikan itu mengingatkan Harper saat James merebut HP-nya dan melihat chat Harper ke Riley yang mengatakan jika Harper merasa ketakutan dengan James yang terus memaksa rujuk sambil membentak-bentak. Karena HP Riley kekunci, James pun mendesak Riley untuk membuka password HP-nya agar James bisa melihat lagi chat tersebut. Jelas Harper semakin takut dan brengkesnya James malah memukul Harper dong. Nah ini udah nggak mau nerima kesalahan, maksa dimaafin KDRT pula ke istrinya. Pantes aja Mbak Harper minta cerai ya kan. I'm scaring you. Have you said to that bitch Riley? So... I'm not. No. You're scaring me. You make yourself into the victim. What are you trying to hide from me? Setelah polisi datang, Pak Ijo pun ditangkap tanpa perlawanan. Lalu Harper menjelaskan kronologinya bahwa kemungkinan Pak Ijo bisa sampai ke villa karena mengikuti Harper dari hutan. Siang harinya Harper pun pergi ke gereja dan menemukan dua relief di sana. Yang pertama adalah Green Man, yaitu sosok pria dengan tumbuh-tumbuhan menjalar di tubuhnya dan merupakan simbol kuno tradisi paganisme yang sering ditemukan di gereja-gereja Eropa. Dan Green Man menggambarkan tentang alam serta kesuburan laki-laki. Sedangkan yang satu lagi adalah Sila Nagik yang kadang ada di gereja kuno Eropa dan melambangkan kekuatan seorang wanita. Makna dari kedua relief itu saling bersinggungan yang merupakan simbolik dari apa yang sedang dialami Harper, lur, yaitu James yang terus memaksa Harper untuk memaafkannya namun dengan cara kekerasan. Sedangkan Harper berpegang teguh pada pendiriannya yang tidak bisa menerima perlakuan kasar James dan tetap ingin bercerai.
Setelah itu Harper duduk di kursi gereja dan film pun kembali ke scene setelah wajah Harper dipukul James. Karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap suaminya, Harper pun langsung mengusir James dan tidak menggubris apapun yang dikatakan James meski dia berusaha meminta maaf. Akan tetapi saat itulah kali terakhir Harper berbicara dengan James, karena setelahnya James pun lompat dari apartemen di atas dan insiden itu sangat disesali oleh Harper, juga terus terngiang di kepalanya. Get out! I don't give a... You will never, ever see me again. Lalu saat akan pulang dari gereja, Harper sempat diajak main petak umpet oleh seorang bocil yang memakai topeng mainan. Tak lama kemudian datanglah Pak Pendeta, sebut saja Tukiman, yang mengusir bocil tersebut. Dan bocil itu pun ngata-ngatain Harper karena tidak mau bermain dengannya. Setelah itu Harper diajak bicara karena Pak Tukiman melihat Harper yang teriak histeris di gereja. Harper menjelaskan tentang James yang diusir setelah memukulnya. Menurut Harper, setelah itu James mungkin nekat masuk ke apartemen orang lain di lantai atas agar bisa masuk ke apartemen Harper di bawahnya lewat balkon. Namun James tergelincir hingga akhirnya terjatuh dan mereka sempat saling menatap. Atau mungkin saja James benar-benar berniat bundir sambil memperlihatkan dirinya agar Harper merasa bersalah seumur hidupnya sesuai apa yang pernah dikatakan James. Tukiman pun mengatakan jika Harper sebenarnya hanya ingin dimengerti dan sekarang pikirannya dipenuhi oleh penyesalan atas kematian James. Menurut Tukiman, seorang pria memang terkadang memukul wanita dan itu bukan masalah yang serius katanya lur. Bahkan Tukiman menyalahkan Harper yang seharusnya bisa memaafkan kesalahan James dan mungkin takdir akan berkata lain karena James pasti masih hidup. Mendengar itu Harper pun langsung mengumpat dan pergi meninggalkan Tukiman karena dia malah membela sikap James yang sudah jelas-jelas salah. You need to be understood. Imagine it must be dreadful for you. Men do strike women, but it's not a capital offense. Did you give him a chance to apologize? What? Did you? Setelah itu scene menunjukkan bangkai seekor rusa yang menggambarkan hati dan pikiran Harper yang sudah hampa. Lalu film kembali memperlihatkan Pak Ijo yang melukai jidatnya dan memasukkan daun ke lukanya seolah-olah menjadi seperti Green Man. Sementara itu dari gereja tadi, Harper pun pergi minum-minum di warkop dan bertemu Geoffrey, juga si Pak Polisi, yang mengatakan jika dia terpaksa membebaskan Pak Ijo karena terbukti ODGJ dan tidak dapat diberi sanksi hukum apapun. Apalagi Pak Ijo tidak melakukan penyerangan dan hanya terbukti memakan seonggok apel dari pohon. Mendengar itu Harper menjelaskan tentang perilaku Pak Ijo yang berbahaya karena telah menguntitnya sampai villa. Namun Pak Polisi tidak begitu menggubrisnya, yang akhirnya Harper pun langsung pergi dari sana. Namun di jalan pulang, Harper langsung berlari karena mendengar teriakan Pak Ijo. You released him Charge him with this. It's not like he stole anything. and tried to break into the house. You see him again, give us a shout. Jacket and trousers from lost property. He was stalking me. Sesampainya di villa, Harper langsung menjelaskan semua kejanggalan yang dia alami ke Riley lewat video call. Mulai dari bocil bertopeng di gereja, Pak Pendeta yang malah membela James, juga polisi yang membebaskan Pak Ijo karena ODGJ. Riley pun berusaha menghibur Harper dan mengatakan jika dia akan segera ke sana untuk mengajak Harper happy-happy agar terlupa dari semua masalahnya. Namun ketika akan memberikan alamat villanya, sinyal wifi lagi-lagi melemah lur. Tapi untungnya Harper sempat Sherlock lokasinya. Tak lama kemudian lampu taman pun nyala mati dan terlihat Pak Polisi yang memperhatikannya di luar tanpa berbicara sedikit pun, dan anehnya tiba-tiba dia menghilang. Setelah itu apel di pohon pun berjatuhan, lalu muncul seorang pria yang mengejar Harper dan Why aren't you replying? What is it? What's happened? What are you doing here?
apel berjatuhan mengartikan ketakutan Harper yang semakin memuncak. Karena dalam berbagai mitologi dunia, apel sering digunakan untuk menggambarkan suatu energi yang sedang meningkat. Setelah itu Harper pun bersembunyi di dapur dan mengambil seonggok pisau. Namun tiba-tiba villa kembali menjadi gelap. Lalu yang terjadi, Lur? What on earth are you talking about? What the hell is going on? Geoffrey pun datang karena mendengar suara teriakan dan kaca pecah. Setelah itu Geoffrey pergi ke dapur dan menemukan bangkai gagak yang ternyata tadi jendela pecah karena ditabrak manuk tersebut. Seringkali burung gagak diartikan sebagai tanda kematian atau sesuatu yang negatif. Yang maksudnya di sini adalah trauma Harper sudah semakin parah, Lur. Lalu Harper pun menjelaskan jika Pak Polisi sempat muncul di luar, diikuti dengan pria lain yang mengejarnya ke dalam villa. Setelah itu Geoffrey pun pergi mengecek keluar dan tidak menemukan siapapun di sana. Tapi tiba-tiba I saw the policeman and another man. I'm not making this up. Whoever's out there, not gonna sit well with... Anehnya tiba-tiba Geoffrey juga menghilang dan muncullah Paijo tepat di depan Harper yang tubuhnya mulai dipenuhi duri serta daun. Lalu tiba-tiba Paijo meniup serbuk sari bunga ke arah Harper dan ditelan olehnya. Serbuk sari memiliki peran untuk tumbuhan bereproduksi, Lur, dan melambangkan kehidupan. Namun bagi Harper itu adalah simbol tentang realita James yang memaksa Harper untuk memaafkan kesalahannya. Dan sekarang Harper harus menerima penyesalannya atas kematian James. Lagi-lagi kita juga ditunjukkan relief Green Man dan Sheila Nagik yang merupakan penggambaran perseteruan antara pria dan wanita. Lalu setelah Harper masuk ke dalam villa, tangan Paijo menggenggam tangan Harper lewat celah pintu dan Harper pun menusuk tangan Paijo dengan pisaunya. Kejadian ini menandakan bahwa trauma karena insiden James masih berusaha menguasai Harper, namun dia terus melawan. Di lain sisi, kalau kalian jeli, Lur, semua tokoh cowok di film ini dimainkan oleh aktor yang sama kecuali James. Coba aja kalian cek lagi scene-scene sebelumnya. Itu artinya kematian James telah menyebabkan luka yang sangat mendalam pada Harper. Dia berusaha mengistirahatkan pikirannya dengan menginap di villa yang tenang dan jauh dari perkotaan. Namun Harper masih dihantui oleh ketakutannya yang berujung pada pemikiran jika semua laki-laki akan bersikap sama seperti James, yaitu memaksa, mengintimidasi, dan mengecewakan. Teror yang dialami Harper masih belum selesai karena tiba-tiba ada si bocil di dapur villa dengan tangan kirinya yang bercabang jadi dua. Seolah-olah dia adalah James yang tewas dengan tangan kirinya tertusuk pagar. Ya, bocah ini adalah penggambaran sifat James yang benar-benar tidak dewasa karena hanya ingin dimengerti tanpa memikirkan perasaan Harper. Setelah itu pria dari bar tiba-tiba muncul dan mengejar Harper. Lalu dia berubah menjadi sang pendeta Tukiman atau wujud dari sisi James yang membawa ketenangan pada Harper. Karena awalnya mereka saling mencintai, namun berakhir dengan segala pemaksaan yang dilakukan oleh James. Seperti Tukiman yang awalnya berusaha empati dengan kondisi Harper, namun ujung-ujungnya membenarkan KDRT yang dilakukan oleh James. Setelah itu Tukiman pun mencekik Harper, namun Harper yang tidak terintimidasi langsung menusuk perut Tukiman sebagai tanda bahwa Harper masih melawan trauma yang dialaminya. What are you gonna do now? Hurt me again? You're so mean. That's you get. Harper pun buru-buru lari keluar dan kabur dari villa dengan mobilnya. Namun tiba-tiba ada Geoffrey yang berdiri di tengah jalan dan tanpa sengaja ditabrak oleh Harper. Tentunya tangan kiri Geoffrey juga bercabang, ya kan? Lalu dia menyeret Harper keluar dan membawa mobil tersebut entah kemana. Bisa kita simpulkan, Lur, bahwa semua yang dialami Harper di villa laknat ini bisa jadi hanyalah halusinasi Harper atas rasa traumanya yang mendalam. Lalu tiba-tiba Geoffrey pun kembali datang dan berniat menabrak Harper.
Untungnya Harper berhasil menghindar dan selamat, tapi Pak Ijo kembali menghampiri Harper, bukan hanya dengan tangan kiri terbelah, tapi pergelangan kaki kanannya juga patah, sama seperti kondisi James saat bundir, dan wajah Pak Ijo juga sudah berubah menjadi Green Man. Lalu dimulailah scene yang sangat-sangat menjijikkan, lur. Tiba-tiba Green Man hamil dan melahirkan si bocah. Setelah itu si bocah melahirkan Tukiman, lanjut Tukiman melahirkan Joffrey, sampai akhirnya muncullah James dari tubuh Joffrey. Sumpah ini aneh, mengerikan, dan sangat menjijikkan. Makna dari scene aneh ini adalah tentang intimidasi James ke Harper yang seakan-akan tidak ada hentinya. Bahkan setelah dia sudah tewas sekalipun, Harper hanya terdiam melihat itu semua sambil memegang sebuah kapak dari perapian untuk berjaga-jaga. Lalu Harper pun duduk di samping James tanpa ekspresi. Dan dalam keadaan seperti itu, lur, James masih saja menyalahkan Harper karena telah membuatnya bundir. Tololnya James mengatakan jika dia hanya membutuhkan cinta dari istrinya. Harper pun hanya mengiyakan perkataan James dan tidak menggubris apapun yang diminta olehnya. Setelah semua yang terjadi selama ini atas perilaku KDRT dan segala intimidasi yang sudah dilakukan James, jelas pria itu sudah tidak ada harganya di mata Harper. Tidak ada gunanya lagi untuk kecewa, apalagi sampai terkungkung ketakutan dari pria yang merusak janjinya sendiri kepada wanita yang seharusnya dia kasihi karena cinta. Apalagi James playing victim, ya kan, karena berani menyalahkan Harper atas kesalahannya sendiri. Ripped free by an Iron Maiden. This is what you did. Yeah. What is it that you want from me? Your love. Keesokan paginya Riley pun tiba di villa tersebut dan melihat mobil Harper yang sudah rusak, bekas darah di jalan setapak menuju pintu villa, serta Harper yang terdiam duduk di tangga luar dan tersenyum lepas karena Harper sudah terbebas dari rasa trauma dan rasa bersalahnya, lur. Love is what we can. Love. Buyar, jadi intinya apa? Buat kalian yang punya pacar toksik tapi masih dipertahanin, ya semangatlah menghabiskan waktu dan energi kalian, lur. Assalamualaikum.